mendengarkan podcast ini. Adalah kehormatan kalau kita mendapat nasihat Tuhan, kita mendapatkan peringatan Tuhan, kita mendapatkan teguran Tuhan yang bisa berupa pukulan yang menyakitkan. Sebab kalau kita masih memperoleh nasihat, peringatan, teguran, bahkan pukulan, itu berarti kita orang-orang yang berharga, masih dihargai oleh Tuhan. Nasihat berarti dibukanya pikiran kita untuk mengerti kebenaran. Jadi kalau saudara mendapatkan pencerahan-pencerahan yang terus-menerus oleh kebenaran firman Tuhan, berarti Anda orang yang masih menerima nasihat. Jangan Anda berpikir kalau orang ke gereja dan mendengarkan khotbah, mengangguk-angguk mengatakan amin, berarti dia sudah menerima nasihat. Orang-orang seperti ini sering hanya mendengar sesaat, setelah itu semua yang didengarnya lenyap. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menerima nasihat Tuhan adalah orang yang mendapatkan pencerahan di dalam pikirannya. Dan orang yang mendapatkan pencerahan itu pasti memiliki kekaguman terhadap kebenaran firman Tuhan. Kekaguman itu akan menggerakkan dirinya untuk terus mencari kebenaran. Orang yang berani menembus hujan, menembus kepadatan lalu lintas atau kemacetan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian perilakunya berubah. Ini baru benar-benar orang yang menerima nasihat. Jadi jangan berpikir bahwa kalau orang ke gereja mendengarkan khotbah, berarti dia menerima nasihat. Seringkali itu terjadi hanya sebuah formalitas, saudaraku. Formalitas belaka. Orang yang benar-benar menerima nasihat itu orang yang mendapatkan pencerahan di dalam pikirannya mengenai kebenaran firman. Ia mengagumi kebenaran itu. Dia menjadi edik atau kecanduan. Dia akan merasakan satu kehausan. Kehausan akan kebenaran yang menggerakkan dirinya mendengarkan terus atau mencari terus firman kebenaran itu. Menembus hujan dan kemacetan lalu lintas. Bahkan kemudian merenungkan firman itu siang dan malam. Ini bukan sesuatu yang luar biasa, ini standar saudara. Ini standar. Untuk eksisnya fisik kita harus makan sehari 2 kali, 3 kali saudara. Untuk keselamatan abadi selama 70 tahun kita harus habis-habisan mencari Tuhan. Harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, artinya ketika di mobil Anda mendengarkan CD khotbah. Waktu Anda naik kendaraan umum, Anda pasang USB atau sejenisnya untuk Anda bisa mendengarkan khotbah. iPod dan sejenisnya untuk bisa mendengarkan khotbah. Saudaraku sekalian, ini orang-orang yang benar-benar menerima nasihat. Jika tidak demikian, Anda tidak menerima nasihat. Akhirnya orang-orang yang menerima nasihat ini orang yang pasti merindukan firman Tuhan. Dan orang yang merindukan firman Tuhan ini sama dengan merindukan Tuhan sendiri. Percayalah, orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan, mencari firman Tuhan, membayar harganya untuk itu, ia tidak akan mengalami seperti yang dialami oleh orang kaya yang dikisahkan dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Di tempat yang celaka, tempat yang menderita, dia berseru-seru mohon agar Abraham menyuruh Lazarus memberikan setitik setetes air di lidahnya untuk menyejukkan dirinya. Tetapi ada jurang pemisah, kata Abraham, yang memisahkan antara orang celaka ini, orang binasa ini, dengan orang-orang benar yang ada di tempat di mana ada kehadiran Tuhan. Selagi jurang tersebut belum ada, dan Anda jangan mengalami keadaan seperti orang kaya yang celaka ini. Selagi jurang tersebut belum ada, kita masih bisa menjangkau, kita bisa menjembatani dengan mobil, dengan motor,
walaupun harus menembus kepadatan lalu lintas, harus menembus hujan, bahkan mungkin banjir, saudaraku, atau genangan air, untuk menuju tempat di mana kebenaran diajarkan. Sediakan waktu untuk itu, saudaraku. Ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, kepentingan keselamatan saudara sendiri. Selagi ada kesempatan, hendaknya kita sungguh-sungguh menyediakan waktu dan melakukan segala upaya untuk memuaskan dahaga jiwa kita. Sampai kita memiliki kehausan itu. Jangan sampai kita tidak pernah memiliki kehausan itu selagi kita hidup di dunia. Dan ketika tubuh kita harus ditanggalkan, jiwa roh menuju kekekalan, baru menyadari adanya kehausan akan Tuhan. Banyak orang yang kehausannya telah tertutupi oleh keindahan dunia, saudara. Sehingga mereka lebih mencari perkara-perkara lain selain Tuhan. Saudaraku sekalian yang kasih, hendaknya kita melakukan sekarang, saudara. Sebab esok tidak ada kesempatan lagi. Orang yang tidak mencari kebenaran ini adalah orang yang dikatakan dalam Mazmur 73. Mazmur 73. Ayat 27 sebagai orang yang berzina. Silakan dibaca. Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ya, menjauh, saudaraku. Rahaik, menjauh. Jangan berpikir kalau seorang ke gereja berarti mendekat kepada Tuhan. Gereja tidak selalu mewakili Tuhan, saudara. 1001 alasan orang ke gereja. Sekedar memenuhi tugas, panggilan sebagai orang beragama, atau karena mau mendapatkan berkat Tuhan, atau supaya jangan masuk neraka, adalah mudah orang melangkah ke gereja, saudara. Orang yang menunjukkan sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan itu, orang yang benar-benar rindu mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, dia harus mengerti kebenarannya. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan yang diajarkan ini, saudara. Jangan termasuk orang yang berzina. Rupanya kata zina itu dari bahasa Ibrani, saudara. Tidak berlebihan. Karena Alkitab ini, perjanjian lama ini sudah ditulis 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Ini agama yang agama monoteisme pertama. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu esa. Itu Yudaism, agama Yahudi atau agama Musa. Zina, dari kata zana. Zana juga bisa berarti to be harlot, act as a harlot, jadi pelacur atau melacur diri, atau bisa pergi ke pelacuran, to go a whoring. Saudaraku, ingat perkataan Yakobus pasal 4, dia berkata, hai kamu yang tidak setia. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Hai kamu yang tidak setia. Moi kalides, hai kamu pecina. Teks aslinya begitu, saudara. Jadi banyak alasan untuk bisa ke gereja. Ada 1001 motivasi, saudaraku. Sekedar memenuhi kewajiban, menyenangkan diri, saudaraku. Atau karena mau sembuh dari sakit, minta berkat Tuhan. Atau supaya masuk surga. Saudara, jangan mengesankan surga itu murah loh, saudara. Nanti kita akan melihat di sini beberapa penjelasan saya. Surga itu tidak murah. Tidak murah. Oke, saya teruskan. Kalau ada orang-orang Kristen yang sudah tidak melakukan hal ini, tidak mencari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih tertarik terhadap dunia dan hanyut dengan segala kesibukan hidup. Kalau untuk mengganti taman, untuk merombak kitchen set, kalau untuk mempersiapkan ulang tahun dan berbagai acara-acara pesta, orang bisa begitu sibuk dan heboh. Tidak pernah
memperhitungkan jumlah uang dan waktu tenaga yang disediakan. Tetapi kalau untuk mencari Tuhan, untuk memburu kebenaran Tuhan, orang tidak sungguh-sungguh. Ini orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Kalau ada orang-orang seperti ini, orang Kristen maksud saya, biasanya Tuhan beri peringatan, saudaraku. Peringatan itu bisa lewat ucapan pendeta, perkataan sahabat, teman, manusia di sekitar kita. Juga bisa melalui, ini yang gak enak, saudaraku, pukulan, saudara. Peristiwa-peristiwa hidup yang menyakitkan. Kalau sudah teguran lewat manusia, mimpi, nuraninya juga sudah mendengar teguran itu, masih tidak mau tahu, Tuhan memukul. Tapi kalau dipukul masih tidak mau mengerti, dia masuk tahap Mazmur 73 ayat 12. Masuk tahap ini. Diperingatkan dengan perkataan tidak mau mengerti. Diperingatkan lewat mimpi penglihatan, tidak mau mengerti. Lewat pukulan-pukulan yang menyakitkan, masih mengeraskan hati. Nanti akan masuk ke wilayah ini. Mazmur 73 ayat 12. Mazmur 73 ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Fasik artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya. Fasik, senang selamanya. Maksud kata senang selamanya dalam teks aslinya olam. It means that long duration. Long duration. Waktu yang panjang. Selamanya di dunia. Tidak selamanya di keabadian. Boleh lama. Long duration. Tapi tetap ada ujungnya. Ada the end-nya, saudaraku. Walaupun dalam waktu yang lama. Tetapi tetap akan berakhir. Inilah orang-orang yang tidak pantas ditegur oleh Tuhan. Tidak pantas ditegur oleh Tuhan. Meluncur terus menuju kebinasaan. Ayat 18 Mazmur 73. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Tidak ada hambatan. Everything is okay, running well. Tetapi itu bahaya, saudaraku. Bahaya. Jadi kalau Tuhan menghambat hidupmu dengan masalah, bersyukurlah, teguran itu kehormatan, saudara. Tapi sebaiknya tidak perlu punya masalah. Mendengar khotbah seperti ini, Anda bertobat. Mendapat peringatan dengan kata-kata cukup. Peringatan lewat nuranimu cukup. Jangan sampai lewat pukulan, saudaraku. Lewat pukulan pun masih tidak mau mengerti, meluncur. Jadi jangan saudara pikir kalau everything is okay, running well, Anda ada di suatu keadaan yang diperkenan oleh Tuhan. Belum tentu. Kadang-kadang sebagai manusia saya punya pikiran kurang baik. Bahkan mesti dikatakan jahat, saudara. Tapi tentu saya menghalau pikiran seperti itu. Yaitu kalau saya sudah kesal terhadap orang-orang yang tidak mau diingatkan. Saya berharap orang-orang ini tidak punya masalah. Biasanya kan kalau kita sakit hati kepada orang kan kita berkata, gua sumpahi lo ditabrak trailer. Gua sumpahin lo disambar geledek. Nggak selamat lo digigit anjing gila. Tapi kalau pendeta yang ngerti kebenaran dan bisa jahat dan mengikuti kejahatannya, dia berpikir begini, mudah-mudahan kamu nggak punya masalah. Sehat terus, kaya, nggak ada problem. Meluncurlah terus. Sungguh. Muncul di dalam benak saya pikiran seperti itu. Selamat jalan. Toh kamu punya masalah juga bisa menyusahkan saya. Nanti minta Pak Eras tolong doakan. Saya doakan selesai masalah kamu tidak menghormati Tuhan. Untuk apa? Kamu tidak menghormati Tuhan. Untuk apa? Jadi jangan saudara pikir kalau Anda tidak punya masalah itu Anda orang yang diberkati Tuhan. Belum tentu. Belum tentu bukan berarti ya atau tidak. Belum tentu. Coba periksa. Ada orang yang tidak perlu diberi masalah sebab akan mengganggu pekerjaan Tuhan. Yaitu orang-orang yang harus mengawal pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang harus punya masalah supaya sadar dan bertobat. Dan kalau saudara ditegur Tuhan, seperti Wahyu pasal 3:19, Tuhan berkata, aku menghajar orang yang aku kasihi. Aku memukul orang yang ku kasihi. Jadi jangan bersungut-sungut.
Jangan hanya datang kepada pendeta berminta doa supaya masalahmu bisa dilewatkan. Dan pendeta yang bodoh, yang tidak mengerti kebenaran, jual jasa, jual doa, menjanjikan ketenangan, ketentraman, seakan-akan Anda bisa menikmati Firdaus di bumi. Yang saya mau katakan, kalau engkau punya masalah, tanyailah dirimu, bagian mana dalam hidupmu yang sedang digarap oleh Tuhan. Lihat apa yang sedang diproses, digarap, diperbaiki, diluruskan oleh Tuhan. Jangan saudara dinasehati keras kepala. Lewat perkataan manusia tidak mau mengerti. Lewat pukulan juga masih tidak menghormati Tuhan. Anda dianggap seperti anjing atau babi. Matius 7 ayat yang ke-6. Kita baca supaya Anda jangan pikir saya kasar. Karena Tuhan yang bicara. Dan saya harus menyampaikan ini. Tuhan yang bicara. Tuhan yang bicara. Matthew chapter 7 verse 6. Matius 7 ayatnya yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menggoyak kamu. Ya, konteksnya apa sih ini? Ayat 4 dan 5, tolong dibaca. Konteksnya apa? Sampai dianggap seperti anjing, ya, dianggap seperti babi, dan Anda tahu babi dan anjing itu binatang haram. Jangankan dagingnya, hidup pun nggak boleh disentuh. Jadi kalau Anda melihat orang-orang muslim sekitar kita begitu haram terhadap makanan yang namanya B1, B2, saudaraku, orang Yahudi lebih fanatik dari dulunya, saudara. Tidak boleh ada babi atau anjing di sekitar mereka, karena itu haram, saudara. Kalau di sini ada orang-orang Islam yang masih piara anjing, entah buat memburu binatang di hutan dan lain-lain. Kalau orang Yahudi itu haram. Coba dibaca ayat 4 dan 5. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, orang-orang yang tidak mengenali kesalahannya. Dia bisa mengenali kesalahan orang. Dia tidak melihat selumbar barang kecil di matanya. Apalagi balok, dia nggak mau lihat. Selumbar di mata orang dia lihat. Balok di mata sendiri nggak lihat, saudaraku. Jangankan selumbar, balok aja nggak dia lihat di matanya. Selumbar orang dia lihat, saudara. Jangan nyaman-nyaman, saudaraku. Jangan sampai saudara dihalalkan masuk gereja, dihalalkan jadi pengurus gereja, dihalalkan jadi aktivis gereja, dihalalkan jadi pendeta, tapi diharamkan masuk Yerusalem baru. Diharamkan masuk Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 27. Coba Anda periksa diri saudara sendiri, Anda itu halal nggak masuk Yerusalem baru? Saya beritahu kepada saudara, saya saja takut, saudara. Semua keadaan hidup kita akan telanjang di mata Tuhan nanti. Semua pembukuan hidup kita akan dibuka. Tidak ada yang tertutup. Bagaimana kita bisa hidup fasik, artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya? Siapa yang memperingatkan dengan keras dan tegas hal ini kalau bukan orang yang berdiri di belakang mimbar ini, saudara. Dan saudara, saya harapkan juga menjadi penyambung lidah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kalau saudara hanya datang ke gereja untuk memenuhi tugas sebagai orang Kristen atau kewajiban sebagai orang beragama Kristen, wah, saudara orang yang tidak menghormati Tuhan. Baca. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Saudaraku sekalian, kalau dikesankan bahwa masuk surga itu mudah, waduh saudara, celaka sekali saudara. Celaka sekali. Seakan-akan masuk surga itu gampang, saudaraku.
Ini karena juga teologi atau doktrin yang salah. Jangan menganggap murah. Kalau orang jadi Kristen sudah percaya Tuhan Yesus selamat. Apa itu selamat? Apa itu surga? Apa itu percaya? You belum tahu. You belum tahu. Maka harus dijelaskan, saudaraku. Tuhan berkata berkali-kali, sukar orang masuk surga itu. Berjuanglah, struggle, agonizeste. Begitu dalam bahasa aslinya. Berjuanglah, saudaraku. Jangan harganya 1.000, lalu Anda kasih harga 100. Nggak bisa, 1.000. Anda bilang nggak 100. Jangankan 100, 900 pun nggak bisa. Nah kalau Tuhan berkata, you must be perfect. You must be perfect. You have to. Harus. Itu kan bukan hal yang bisa ditawar, saudaraku. Anda pernah lihat nggak orang tawar-menawar barang setengah paksa? Si pembeli mau menarik barang itu dengan harga suka-suka dia. Nah, ini terutama ibu-ibu. Begini nih. Misalnya gini. Barang harga 500. Mungkin itu spray atau baju gitu 500. Si ibu bilang begini, itu 300. Kata si pembeli 300 sih. Si penjualnya bilang, enggak bisa. Ini udah 500 udah kecil banget. Ini untungnya udah hampir gak ada untung ini saya. Cuman karena sepi aja, gak ada duit, gak ada pemasukan. Enggak, 300. Ini si ibu nih ya, taruh uang 300. Itu barang mau diambil. Sampai berebut sama cincinnya. Ibu-ibu terutama itu. Kejam sekali nih si ibu. Nggak bisa bu, ini saya juga udah rugi loh bu. Kalau dihitung pakai ongkos-ongkosnya, ngambil barangnya, nggak bisa bu. Enggak, 300 aja udah. Tahu nggak, yang begini-begini Anda pernah lakukan atau Anda pernah lihat? Karena ribut lama, akhirnya si ibu keluar lagi 100. Cincinnya bilang, nggak bisa, pokoknya nggak bisa kurang dari 500. Agak marah si ibu. Gimana sih kamu orang jualan? Coba, cuma menang sendiri kan? Orang jualan kok begini? Justru kita orang jualan. Kok jualan begini sih? Nah, justru orang jualan begitu. Ibu ini keluar lagi uang 50.000. Cincinya bilang, nggak bisa bu. Sampai itu barang diambil, ditaruh di tempat yang tidak terjangkau ibu itu. Saya ingatkan, jangan kamu lakukan ini. Untung 50-100, kasih saja dia. Bagi rezeki ke orang. Kalau cuma uang kecil, lalu sampai ngotot begitu, pasti dia juga susah, saudara. Jangan. Beli cabai, udah ditawar ngepas, timbangannya mau anget. Udah, gelek-gelek, masih mau gelek. Pusing liatin orang-orang begini, saudara. Jual duku di pinggir jalan, untungnya seberapa? Anda naik mobil bagus, duit banyak, yuk rampok. Udah gitu, mulutnya nggak berhenti. Itu yang jual duku udah begini terus. Itu penjual duku bilang, apes gua. Mimpi apa semalam? Ketemu jemaat ini. Kalau sampai Anda buat begitu, wah, saudara. Anda tidak layak masuk Yerusalem baru, saudara. Namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, tapi tertulis dalam daftar KPK. Atau paling tidak daftar orang yang dicari polisi, DPO. Sebenarnya kita semua DPO, saudaraku. Di dalam buku Tuhan kita semua DPO. Tapi kalau ditegur berkali-kali tidak mau tahu, hilang dari daftar DPO. Tuhan bilang, gua gak nyari lagi. Ditegur gak mau tahu, dipukul gak mau tahu, DPO. Dihapus dari DPO. Jadi hari ini kita bilang, Tuhan, daftarkan aku di daftar DPO-mu. Saudara, bertobatlah. Saya jadi ingat Nuh dulu ya. Betapa gelisahnya ketika berkata, ayo masuk Bahtera. Ini pasti banjir nih. Pasti. Anda itu kan pasti mati. Bukan bisa ya, bisa tidak. Pasti.
Dan umurnya sudah bisa diukur 70, 80, 100. Kadang-kadang belum sampai 70, nyi sudah amsyong. Udah rusak dalammu. Kok nggak takut? You mau nyari apa ya? Jadi kalau firman Tuhan berkata agar kita mencari kebenaran, hargailah waktu yang Tuhan berikan untuk memburu kebenaran firman Tuhan itu lebih dari segala kegiatan lainnya. Kalau Anda ditegur Tuhan dengan perkataan seperti ini, bertobatlah. Buru-buru cari khotbah, dengarkan khotbah, datang ke suara kebenaran, sediakan waktu, jangan beralasan. Sebab Anda akan memiliki 1001 alasan untuk itu. Orang bisa bikin alasan banyak untuk itu. Tapi kalau Anda punya keinginan, misalnya mau beli mobil itu, aku suka mobil itu. Orang bilang udah bagus begini. Oh enggak, aku punya itu. Ditanya lagi, apa alasan you mau itu? Pokoknya itu. Dia tidak mau orang punya alasan melawan dia. Atau kalau mencintai seseorang, dia nggak mau tahu. Pokoknya gue cinta dia. Nah, sekarang Anda berurusan dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Anda dan saya. Yang kepadanya kita harus bertanggung jawab. Kalau kita punya 1001 alasan untuk tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, manusia macam apa kita? Enggak mau tahu, terserah. Pak Pendeta kayak nggak ngerti kita punya masalah anak, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Pak Eras ngomong surga melulu. Saya tidak hanya bicara surga, saya bicara karakter. Kalau karaktermu baik, pasti semua kan bisa kau lewati. Saya punya kalimat, bisa dilewati. Apa kabar Pak? Bisa dilewati. Artinya harus dialami, kita lewat. Bukan bisa dihindari, beda. Different. Avoid, pass, different. Pass yang gimana? Melewati, through in. Saudaraku, ayo kita berbalik. Kalau Anda sedang dipukul, baliklah. Tuhan, kenapa aku begini? Kenapa mengalami begini? Tuhan, pimpinlah aku untuk mengerti kehendak-Mu. Lalu saudaraku sekalian, merataplah di hadapan Tuhan untuk bertobat. Jangan dipukul, Anda masih menggeliat, sampai akhirnya tidak dipukul lagi. Anda memang dapat jalan keluar. Memang, saya cuma takut aja. Ini saya tidak tahu Anda bisa terima nggak. Ketika Anda punya masalah, ya, Anda ditegur, dipukul, tidak mau tahu, iblis kasih jalan keluar. Ada semacam rule. Saya nggak pastikan ya, saya cuma takut aja. Lalu iblis diberi kesempatan, udah kasih jalan keluar. Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan izinkan ada jalan keluar, maksud saya. Ya udah jalan keluar. Bahaya, saudara. Celaka loh. Everything is okay, running well and smooth. Tapi Anda celaka. Sering kita tanpa sadar mengeraskan hati. Kita menjadikan diri kita seperti anjing atau babi yang tidak pantas ditegur lagi. Dengan cara demikian seseorang membiasakan diri untuk tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan dan ia membinasakan dirinya. Jadi dengan keadaan yang baik, yang tidak bermasalah, ia berpikir bahwa ia ada dalam perkenanan Tuhan, dalam berkat Tuhan, padahal sebaliknya. Jadi jalan keluar hidup itu bukan hanya dialami orang Kristen. Banyak orang non-Kristen mengalami jalan keluar. Juga orang-orang Kristen yang bandel dan keras kepala. Dia pikir Tuhan yang menolong. Tuhan bisa menolong. Lalu pertolongan itu merupakan satu kesempatan dia untuk merubah diri. Oke, nggak dipukul, ditolong. Tapi denger ya, saya ngomong denger ya. Ngasih nggak mau tahu. Pukul lagi. Pukul lagi. Nggak mau ngerti, oke ditolong. Tapi ntar saya kasih tahu ya. Akhirnya nggak dikasih tahu lagi, saudara. Jalan nggak ada masalah. Semua akan telanjang di hadapan Tuhan. Nggak ada yang tertutup. Anda hari ini bisa nyaman-nyaman kayak orang Kristen yang baik. Oh, one day semua akan telanjang. Dan mungkin ada orang yang hanya beberapa tahun umurnya, tinggal beberapa tahun. You nggak lama. Saya bukan sedang marah, saya sedang cemas. Saya sedang cemas. Dan saya mau memberitahu kepada saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat mencari Tuhan, binasa.
Oleh sebab itu kenali Tuhanmu dengan baik. Carilah kebenaran. Terus saya bicara ini, saudaraku. Nah, kenapa orang berpikir kalau keadaannya baik, tidak ada masalah, berarti hidup dalam berkat kelimpahan dan perkenanan Tuhan? Kenapa? Ini juga gara-gara pembicara-pembicara yang tidak mengenal kebenaran, yang mengesankan bahwa anak Tuhan itu mesti tidak bermasalah. Memang idealnya tidak bermasalah, supaya engkau memikul masalah orang lain, supaya engkau ikut mengambil bagian dalam mengawal Injil. Tapi kalau hanya untuk kenyamanan hidupmu, engkau menjadi pengawal kuasa gelap, karena engkau mengawal dirimu sendiri. Mudah menandai pengajar-pengajar sesat itu, mudah menandai ajaran-ajaran palsu itu. Kalau mereka memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk masalah-masalah kehidupan dunia ini dan pemenuhan kebutuhan jasmani, sesat itu. Oleh sebab itu pelayan-pelayan palsu seperti ini akan mengusahakan dan menjanjikan dengan doa-doa agar umat dapat melewati hidup dengan mulus dan janji berkat-berkat. Biasanya mereka akan menekankan mujizat dan berkat jasmani. Mereka akan membanggakan hidup yang diberkati dalam ukuran-ukuran jasmani. Mereka tidak mengajarkan kesempurnaan seperti Allah untuk berkenan di hadapan Bapa. Mereka akan menunjukkan seakan-akan masuk surga itu mudah, saudara. Ini sesat, saudara. Ini sesat. Saya mengatakan ini bukan berarti saya senang Anda menderita. Sebaiknya tidak. Seharusnya jangan, saudaraku. Supaya Anda bisa mengawal pekerjaan Tuhan, menolong orang lain, memikul pekerjaan Tuhan di singkatnya umur hidup ini. Tidak perlu ada masalah, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, Mazmur 73 ayat 28 kita baca. Ingat, saudara, saya bukan senang Anda punya masalah. Sebaiknya tidak punya masalah. Tapi kalau Anda punya masalah, bertanyalah bagian mana dalam hidupmu yang sedang diproses atau dibentuk Tuhan atau hendak diubah Tuhan, saudaraku. Coba lihat bagian mana yang diproses, saudaraku. Saudara, mungkin Anda berkata, ya emangnya hanya kebenaran Pak Eras yang bisa membawa kita ke surga. Oh enggak. Banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, atau pasti ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran yang murni. Saya cuma mau Anda suatu hari bersama saya di langit baru bumi baru. You percaya, saya tulus, saya belum sempurna. Kalau misalnya masih ada sedikit cari keuntungan, kalaupun ada kecil sekali, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Saya bisa naik ojek kalau nggak punya mobil. Saya bisa makan di mana saja, saudara. Saya bisa tidur di kursi. Sungguh, saya udah nggak menuntut hidup. Maksud saya adalah, yuk sungguh-sungguh, saudara. Apa sih yang sedang saya cari? Kerajaan surga. Kalau nggak mau, nggak masalah. Sama sekali nggak masalah. Tapi ingat, kita pasti mati, saudara. Dan kita akan melihat kekekalan yang dahsyat. Betapa berbahagianya kalau kita bisa membuka pikiran orang, membuka pengertian orang, sehingga orang bisa mengenal kebenaran. Betapa dahsyatnya ini. Saya juga tidak ingin menjolimi pendeta lain, tidak usah. Hanya karena mau tidak mau kalau mengajarkan kebenaran, menunjukkan uang asli, uang palsu harus ditunjukkan. Kalau mau menunjukkan emas asli, maka ciri-ciri emas palsu harus ditunjukkan. Ini masalahnya. Ini soal emas, apalagi soal kekekalan. Kalau mau menunjukkan bungkus, kemasan dari obat asli, harus tunjukkan kemasan obat palsu. Ini masalahnya. Jadi saudara, kalau memang benar-benar rindu untuk diselamatkan, carilah hamba Tuhan yang Anda percayai. Anda dengar suaranya, Anda dengar nasihatnya, Anda terima tuntunannya. Dimanapun carilah, bro. Carilah, Pak. Carilah, Bu. Setialah di situ. Tapi kalau di sini saya harus berkata, cari kebenaran. Dengan berbagai fasilitas yang sudah ada. Ayat yang ke-28 dibaca. Mazmur 73 ayat 28. Iya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Iya. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. My shelter, perlindunganku.
Terus? Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jangan mencari Tuhan pada waktu kita mendapat ancaman. Jangan kita mencari Tuhan kalau kita ada bahaya. Jangan kurang membutuhkan Tuhan. Membutuhkan juga sih, tapi kurang. Orang sombong adalah orang yang merasa bisa berdiri tanpa Tuhan. Atau orang yang kurang membutuhkan Tuhan, saudara. Coba renungkan dua hal. Yang pertama begini. Bayangkan orang yang kamu cintai sekarang dalam bahaya. Naik kapal pesiar pecah. Lalu terapung-apung tidak jelas di mana. Naik pesawat dalam keadaan trouble. Atau sakit yang dokter angkat tangan. Seperti kita. Kalau yang Anda cintai itu diri Anda sendiri. Anda naik tangga jatuh saja. Anda punya mau kebentur ujung tangga. Itu meleset sedikit. 0,5 miliar lebih untuk operasinya. Sudah. Percaya? Orang cabut gigi salah, buta langsung. Orang pilek lama terus jadi kanker, mati. Saya kenal betul. Jadi kita itu harus merasa membutuhkan Tuhan sangat. Bayangkan kalau diri kita atau orang yang kita kasihi dalam bahaya, siapa yang bisa tolong? Yang kedua, bayangkan kalau Anda keluar dari tubuh Anda, rohmu keluar. Siapa yang Anda butuhkan kalau bukan hanya Tuhan, saudara? Jangan merasa membutuhkan Tuhan hanya pada waktu ada ancaman atau bahaya. Dulu saya beberapa kali nonton film itu yang hubungannya dengan harta karun, dengan arkeologi gitu. Ada harta karun yang tak ternilai, atau nilainya tak terhingga, saudara. Itu ya petanya itu, betapa mahalnya, saudara. Untuk mendapatkan harta itu petanya ini, saudara. Saya beritahu kepada saudara, suara kebenaran, firman Tuhan yang saya sampaikan itu petanya. Anda menemukan Tuhan. Saya tidak menjanjikan berkat Tuhan kepadamu. Saya tidak menjanjikan kuasa Tuhan kepadamu. Tetapi saya menawarkan Tuhan sendiri untukmu. Supaya engkau menjadi kekasihnya. Amin.